Perkenalkan, aku Nadia Hotmonada dari kelas AB4207, NIM 15011841119. Di sini saya akan menampilkan resume bab 4 sampai bab 7 mata kuliah tata kelola. Dimulai dari bab 4 yaitu pengukuran, permasalahan dalam implementasi dan isu-isu CSR. Yang pertama yaitu pengukuran CSR. Pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP atau Corporate Sustainable Performance, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Pengukuran CSR bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu variabel dalam GRI dan variabel ISO 26000. Yang kedua yaitu masalah dalam implementasi CSR. Clark pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat atau PR dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam penerapan CSR mempengaruhi reputasi perusahaan. Dan selanjutnya yaitu penelitian Hanifa dan Cook pada tahun 2005 mengenai pengetahuan dan budaya masyarakat. Ada hubungan yang signifikan antara budaya masyarakat Melayu dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan atau laporan sosial perusahaan. Yang selanjutnya yaitu isu-isu CSR. Yang pertama dari kesukarelaan ke kewajiban, yang kedua dari biaya sosial ke investasi sosial, yang ketiga dari ukuran perusahaan, yang keempat isu sosial pada CSR, yang kelima dari tanggung jawab ke strategi bisnis, dan yang keenam sumber pembiayaan. Bab 5. Di bab 5 ini kita membahas mengenai ide-ide dan pendapat mengenai CSR. Yang pertama, kita akan membahas konseptual CSR. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Nampaknya masih ada keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan istilah CSR. Definisi CSR yang tepat harus mencakup terminologi umum yang memfasilitasi pemodelan budaya dan nilai organisasi untuk perilaku yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran kepemimpinan dalam menyusun strategi kegiatan CSR, karena ada tuntutan pemangku kepentingan yang berbeda. Selanjutnya, bab 6. Bab 6 ini kita membahas membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama, kita akan membahas legitimasi pengorganisasian dan pengaruh stakeholder. Tantangan utama komunikasi CSR adalah bagaimana meminimalkan skeptisisme pemangku kepentingan dengan menyampaikan aktivitas CSR perusahaan. Penelitian Dawkins pada tahun 2005 tentang advokasi karyawan menunjukkan bahwa sekitar sepertiga karyawan telah menyarankan seseorang untuk menggunakan perusahaannya karena telah bertindak secara bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu komunikasi CSR beserta penggunaan media. Ada komunikasi CSR dan media digital, ada komunikasi CSR dan media sosial, dan juga ada pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola di situs web perusahaan. Yang pertama yaitu komunikasi CSR dan media digital. Bisa dibilang perusahaan dapat mempertahankan legitimasi dengan lebih baik karena mereka terlibat dengan pemangku kepentingan melalui media sosial dan mengambil fungsi gerbang menjaga media tradisional. Yang kedua yaitu komunikasi CSR dan media sosial. Jaringan media sosial dapat membantu komunikator dan pemilik masa bisnis mengidentifikasi dan mengikuti masalah keberlanjutan terbaru, sekaligus
subjek atau keahlian tertentu. Yang terakhir yaitu pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola di situs web perusahaan. Situs web perusahaan semakin mendedikasikan lebih banyak ruang untuk menjelaskan karakteristik perusahaan mereka dari perspektif komersial daripada dari perspektif etis. Perusahaan semakin mementingkan komunikasi perilaku perusahaan yang bertanggung jawab melalui situs web. Untuk bab terakhir yaitu bab 7, kita akan membahas tanggung jawab sosial dan sustainable investing atau investasi berkesinambungan. Yang pertama, kita akan membahas investasi tanggung jawab sosial. Saat ini, instrumen keuangan yang disaring secara sosial telah menjadi pasar yang berkembang di sebagian besar negara maju. SRI adalah prinsip pedoman yang mendorong strategi investasi berbagai dana dan rekening. Yang selanjutnya yaitu penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Investor harus memilih perilaku perusahaan, positif atau negatif, untuk difokuskan. Mereka perlu memutuskan seberapa penting untuk meneruskan setiap kegiatan yang bertanggung jawab. Mereka harus menilai perusahaan secara kuantitatif pada kriteria ini setelah memeriksa totalitas aktivitas bisnis mereka. Sekian dari saya, resume bab 4 sampai bab 7. Thank you.